Hari ini kita akan membahas tentang pengolahan citra digital, yaitu konsep dari digitalisasi citra. Di dalam pembentukan citra, citra itu ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah continue atau analog, dan yang kedua adalah discrete atau digital. Continue maksudnya di sini adalah dihasilkan dari sistem optik yang menerima sinyal analog, contohnya adalah mata manusia. Sedangkan discrete atau digital ini dihasilkan melalui digitalisasi terhadap citra continue. Ada proses di mana dari sebuah citra analog menjadi sebuah citra digital disebut dengan digitalisasi, yaitu yang pertama adalah citra analog. Jadi mata menangkap sebuah gambar. Nah, ini mata manusia merupakan dari citra analog atau continue, kemudian dilakukan proses konversi menggunakan analog digital conversion di dalam sebuah komputer yang kemudian akan menghasilkan sebuah gambar atau citra digital. Nah, citra digital ini merupakan sebuah gambar yang dihasilkan melalui digitalisasi yang tiap pikselnya mempunyai nilai diskrit mulai dari 0 sampai dengan 255 atau 255 sebagai representasi intensitas warna. Warna citra dan model warna. Model warna yaitu cara menampilkan warna-warna dan hubungan di antaranya. Untuk sistem pengolahan warna itu ada dua jenis, yaitu CMY dan RGB. CMY adalah cyan, magenta, dan yellow. Nah, ini biasanya digunakan di dalam industri penerbitan gambar berwarna. Jadi, jangan sampai keliru. Ketika kita membeli tinta, nah, tinta untuk printer itu yang digunakan adalah tinta CMY atau cyan, magenta, dan yellow, bukan tinta biru, merah, dan yellow. Hati-hati ya. Kemudian untuk monitor dan komputer grafis, dia menggunakan sistem pengolahan warna yaitu red, green, dan blue. Perlu diketahui bahwa di dalam warna itu ada yang namanya kubus warna RGB. Model RGB digambarkan sebagai kubus 3 dimensi dengan merah, hijau, dan biru pada sudut-sudut ketiga sumbu, hitam pada titik awal origin, dan putih pada ujung diagonal yang berlawanan. Derajat keabuannya itu didapat dari garis diagonal hitam ke putih. Jadi maksudnya adalah di dalam kubus warna, ketika kita menarik sudut warna hitam, itu garis diagonal ruangnya adalah warna putih. Kemudian pada sistem grafik 24 bit akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 8 bit persaluran untuk warna merah, 8 bit persaluran untuk warna hijau, dan 8 bit persaluran untuk warna biru. Tadi 8 bit adalah 2 pangkat 8 sehingga memiliki nilai 256. Nah, untuk warna merahnya itu berarti komponen R-nya bernilai 255, green dan blue-nya bernilai 0 atau 1,00. Sedangkan untuk warna hijau berarti red, green, dan blue pada komponen yang kedua, yaitu green-nya bernilai 255. Nah, 0, 255, 0 atau 010. Sedangkan untuk 8 bit saluran warna biru yaitu 00255. Jadi komponen warna birunya memiliki nilai 255 atau 00 dan 1. Bisa dilihat di gambar ini. Nah, ini komponen warna. Dimulai dari angka 0. 0 itu menunjukkan warna hitam, dan nanti 255, 255 ini dia akan memunculkan warna putih. CMY merupakan komplement atau substrat primaris dari RGB, sehingga nanti ketika kita menarik warna green, nah green ditarik garis diagonal itu akan menghasilkan warna magenta. Nah, red ini akan menyerap warna dari C. Nah, ciannya jadi red, ketika ditarik garis diagonal ruang pada kubus warna, dia akan menyerap warna C, sehingga nanti red itu menyerap warna C. Sedangkan G, nah itu akan menyerap warna M atau magenta. Jadi ketika kita narik warna green atau hijaunya itu ditarik garis diagonal ruang, maka dia akan menghasilkan warna magenta. Selanjutnya begitu pula dengan warna yellow. Ketika kita menarik garis diagonal untuk warna yellow, maka dia akan menghasilkan warna biru. Sehingga CMY itu merupakan komplement dari RGB atau substrat primaris. Nah, di dalam pembentukan citra, yang pasti yang pertama ketika kita melihat sebuah gambar, di situ ada yang namanya permukaan. Selanjutnya ada yang namanya dengan I atau sumber cahaya, X, Y, di mana I itu adalah jumlah cahaya yang berasal dari sumbernya. Sedangkan Fx, Y itu nanti adalah intensitas cahaya pada titik X, Y. Di sini ada alfa atau R. Nah, alfa ini adalah derajat kemampuan objek memantulkan cahaya. Sehingga
fx, y sama dengan I x, y dikalikan dengan rx, y, di mana intensitas cahaya yang kita lihat itu sama dengan I, illumination-nya, jumlah sumber cahayanya dikalikan dengan derajat kemampuan objek memantulkan cahaya. Di dalam proses pengenalan pola, perlu diketahui yang namanya adalah proses digitalisasi citra. Digitalisasi ini adalah representasi citra dari fungsi kontinu menjadi nilai-nilai diskrit. Untuk dimensi citra digital dinyatakan sebagai tinggi dikali lebar atau N kali M. Ada juga di buku yang dinyatakan dengan baris dikali kolom dan memiliki derajat keabuan L. Nah, L, derajat keabuan L ini maksudnya adalah nilai warnanya. Sehingga fx, y itu sama dengan fx, 0. Nah, ini 0,0. Maksudnya baris ke 0 dan kolom yang ke 0. Ketika bergeser kolomnya, maka barisnya akan tetap bernilai 0 dan kolomnya akan berubah menjadi 1. Nah, sampai dengan nanti yang paling akhir itu berarti jumlah lebarnya atau jumlah kolomnya ada berapa dikurangi dengan 1. Barisnya tetap 0. Kemudian akan berbeda kalau yang bergeser adalah barisnya. Barisnya akan terus bertambah, tetapi tetap diawali dari 0. Nah, pojok kiri atas itu nilainya adalah 0,0. Ketika bergeser baris pertama, nah akan menjadi F1,0. Baris pertama kolom yang ke 0. Ketika barisnya akan terus bergeser sampai dengan yang ke N, maka paling pojok bawah kiri itu bernilai Fn-1,0. Nah, jadi nilainya seperti itu. Ketika kita akan bertanya berapa koordinat pojok yang paling bawah sendiri, maka dia adalah Fn baris dikurangi 1, M kolom dikurangi 1. Jadi ini yang biasa disebut dengan elemen metrik. Di dalam digitalisasi citra ada dua macam, yaitu pertama adalah penerokan atau sampling. Nah, ini maksudnya adalah digitalisasi spasial atau X, Y. Maksudnya bagaimana? Nah, di dalam gambar, nah ini ada contoh, ada sebuah gambar dinyatakan dengan baris dan kolom. Nah, di dalam baris dan kolom ada yang namanya pixel. Nah, pixel ini yang disebut dengan digitalisasi spasial. Koordinat X, Y-nya berapa? Itu yang disebut dengan digitalisasi spasial. Akan berbeda ketika kita bicara kuantisasi. Kalau kita bicara kuantisasi, intinya adalah intensitas. Berarti berapa nilainya? Jadi kuantisasi di sini adalah digitalisasi intensitas Fx, Y. Nah, ketika kita bicara intensitas, nilai warna berarti akan dimulai dari 0 sampai dengan 255. Jadi di tengah-tengahnya ini ada gray. Jadi hitam 0, abu-abu 128 dan putih nilainya adalah 255. Jadi di sini intinya kuantisasi itu adalah brightness spacing, proses kuantisasi ataupun juga brightness resolution. Tapi kalau tadi disebutkan dengan digitalisasi spasial, berarti adalah sample spacingnya, koordinatnya berapa, sampling prosesnya bagaimana, dan spatial resolutionnya seperti apa. Nah, ini yang membedakan antara digitalisasi citra yang sampling atau penerokan. Ada dua hal yang perlu diketahui di dalam sebuah elemen. Yang pertama adalah elemen gambar. Kalau kita membahas yang namanya elemen gambar, itu koordinat 0,0-nya ada di pojok bawah kiri. Ini 0,0 yang biasanya kita kenal dengan nanti lebar dan tinggi. Tapi akan berbeda kalau kita menggunakan yang namanya elemen matrik. Kalau elemen matrik, nah berarti nilai koordinat 0,0-nya itu ada di pojok kiri atas. Nah, dia akan menggunakan baris koma kolom. Jadi jangan sampai keliru antara elemen gambar dengan elemen metrik. Kalau elemen gambar koordinat 0,0-nya dimulai dari pojok kiri bawah, sedangkan elemen metrik dimulai dengan pojok kiri atas. Di dalam elemen gambar kita mengenal yang namanya lebar dan tinggi, di dalam elemen metrik kita mengenal yang namanya baris dan kolom. Jangan sampai keliru. Di dalam digitalisasi yang kedua itu adalah kuantisasi. Kuantisasi ini maksudnya adalah membagi skala keabuan 0,L menjadi G level, di mana G sama dengan 2 pangkat M. G adalah derajat keabuan dan M adalah bilangan bulat positif. Nah, misalnya di dalam skala keabuan 2 pangkat 1,
maka rentang nilainya 2 pangkat 1 hasilnya adalah 2. Dia mempunyai dua nilai. Rentang nilai keabuannya berarti 0 dan 1. Pixel depth-nya berarti berapa? Kita bisa mengambil dari pangkatnya. Karena pangkatnya ada 1, berarti pixel depth-nya adalah 1 bit. Kemudian untuk skala keabuan 2 pangkat 2, berarti 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Nah, karena 4, berarti nilai rentang keabuannya berapa? Karena dimulai dari 0, berarti 4 min 1, berarti 0 sampai dengan 3. Biasa disebut juga dengan citra 2 bit. Kemudian ada juga skala keabuan 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 berarti rentang nilai keabuannya berapa? 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka nilainya itu adalah 8. Karena dimulai dari 0, maka 8 min 1, 0 sampai dengan 7. Biasa disebut dengan citra 3 bit. Ada juga skala keabuan 2 pangkat 8. Nah, rentang keabuannya 2 pangkat 8, hasilnya adalah 256. Karena dimulai dari 0, berarti rentangnya adalah 0 sampai dengan 255, biasa disebut dengan citra 8 bit. Perlu diketahui di dalam format berkas bitmap, nah bitmap ini adalah pemetaan bit. Nilai intensitas pixel di dalam citra dipetakan ke sejumlah bit tertentu. Warna di dalam citra bitmap itu adalah kombinasi dari 3 warna, yaitu red, green, dan blue. Citra di dalam bitmap ada 3 jenis. Yang pertama adalah citra biner. Nilai keabuannya hanya 0 dan 1. Jadi di dalam gambarnya dia hanya punya nilai 0 dan 1. Kemudian jenis yang kedua itu adalah citra grayscale. Nilai keabuannya adalah 8 bit. Jadi dia hanya punya nilai 0, 128, atau ketiga nilainya sama, atau dia punya nilai 255. Akan berbeda dengan citra berwarna, yaitu nilai keabuannya 24 bit. Jadi R-nya bernilai 8 bit, G-nya 8 bit, dan blue-nya 8 bit. Akan saya demokan sebuah aplikasi, ini saya buat sendiri pakai Delphi ya, tapi nanti kita akan coba juga pakai bahasa pemrograman yang lain. Nah, saya akan menunjukkan bahwa di dalam gambar, itu yang disimpan adalah nilai-nilainya. Kita coba ambil sebuah gambar. Nah, di sini kita ambil sebuah gambar berwarna. Nah, di sini akan ada picture color. Maksudnya adalah citra berwarna. Dia memiliki nilai RGB yang berbeda-beda. Jumlah baris dan pixelnya ini nanti sesuai dengan panjang dari kolomnya dan juga panjang dari barisnya. Nah, nilainya akan bervariasi untuk membentuk sebuah gambar Nemo itu. Sehingga nilai-nilai ini nanti yang akan kita gunakan, kita olah untuk proses-proses selanjutnya. Kemudian yang kedua itu adalah citra grayscale. Nah, ketika kita bicara citra grayscale, ini nanti akan muncul citra grayscale. Nah, di dalam citra grayscale itu nilainya adalah 0, 128, atau ketiganya nilainya sama. Kebetulan di dalam citra grayscale ini nilainya adalah ada nilai selain 128, ada 192, 255, 0, 128, dan 128. Nanti di dalamnya tidak ada nilai selain angka tersebut. Jadi itu yang disebut dengan citra grayscale. Akan berbeda lagi dengan citra yang selanjutnya, yaitu citra biner. Nah, citra biner ini akan muncul citra biner karena di sini sistemnya adalah 24 bit, maka dia hanya punya nilai 0 dan 1. Nah, kalau 1 di sini karena 24 bit, maka nilainya adalah 255. Di dalam sini tidak ada angka lain selain 0 dan 255. Ini yang disebut dengan citra biner. Jadi seperti itu konsepnya. Kenapa? Kadang kita bisa mengolah gambar untuk proses identifikasi apapun, itu sebenarnya yang diolah adalah angka-angka tersebut. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.